Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Ose dari Prodi PLB, kelas 22A1 dengan nomor NIM 221F10145. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai penyandang disabilitas anak tunadaksa. Saya sendiri akan membahas mengenai pengertian serta penyebab-penyebab dari anak tunadaksa dengan dosen pengampu Bunda Sugi Hartatik, SPD, MPD. Baik, saya akan membahas pengertian dari tunadaksa. Tunadaksa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tuna dan bagian kedua adalah daksa. Tuna itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti luka, rusak, kurang, atau tidak memiliki. Sedangkan daksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti fisik, badan, tubuh, atau togo. Dapat diartikan bahwa tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau masalah sistem otot, tulang, atau persendihan, sehingga mengakibatkan gangguan kondisi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan perkembangan kebutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi ini dapat disebabkan oleh penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna, pembawaan yang terjadi sejak lahir. Seorang yang menyandang tunadaksa membutuhkan rehabilitas sebagai sarana pemulihan fisik atau tubuh yang diakibatkan kerusakan atau gangguan pada tulang dan ototnya. Selain tempat untuk rehabilitas secara fisik, rehabilitas juga mental juga penting dengan mobilitas mereka agar dapat bersosialisasi antara sesama yang menyandang masalah fisik dan masyarakat sekitar. Hal ini diharapkan menciptakan rasa percaya diri dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Berikut definisi dan pengertian tunadaksa dari berbagai sumber buku. Menurut Somantri 2006, tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagian akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Sedangkan menurut Effendi 2008, tunadaksa adalah
ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal yang diakibatkan luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Menurut Hikmawati 2011, tunadaksa adalah seorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian, baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melaksanakan kegiatan secara layak. Menurut Karya dan Widiati 2013, tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otak, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan kondisi komunikasi, adaptasi. Menurut Karyana dan Widiati 2013, tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau cacat pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan gangguan perkembangan kebutuhan pribadinya. Menurut Aziz 2015, tunadaksa adalah mereka yang mengalami sistem otak mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. Yang berikutnya, jenis-jenis tunadaksa. Menurut Aziz 2015, kelainan yang dikategorikan sebagai tunadaksa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Tunadaksa ortopedi, tunadaksa ortopedi atau ortopedical handicap merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami disabilitas tertentu pada bagian tulang, otot, tubuh, maupun persendiannya. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Adapun jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot, rangka atau tulang, atau ortopedi adalah sebagai berikut.
Yang pertama, patah tulang atau fraktur. Fraktur tulang adalah retak tulang atau patah tulang yang umumnya terjadi akibat benturan, kelebihan beban, tekanan, dan lain sebagainya. Fraktura tulang sebenarnya yaitu keretakan tulang yang tidak melukai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, amputasi. Amputasi yaitu hilangnya salah satu atau lebih dari anggota gerak badan, baik karena trauma, kecelakaan, penyakit maupun karena sejak lahir. Yang ketiga, dislokasi. Dislokasi sendi. Yaitu gangguan pada sendi akibat terjadinya pergeseran sendi dari kedudukan awal. Jadi dislokasi tadi adalah untuk dislokasi sendi itu sendiri itu gangguan pada sendi akibat terjadinya geseran sendi dari kedudukan awalnya. Yang keempat, tulang belakang bengkok. Bengkok ke depan atau kifosis, terus bengkok ke belakang yang berarti lordosis, dan ke samping yang berarti skoliosis. Ya. Jadi kita dapat membedakan tulang belakang yang bengkok ke depan itu dinamakan kifosis, sedangkan yang bengkok ke belakang adalah lordosis, dan yang bengkok ke samping adalah skoliosis. Yang kelima, CTF atau congenital taplites equinox varus atau clubfoot. Yang kelima, CTF atau congenital talipes equinox varus atau clubfoot, yaitu keadaan telapak kaki yang berputar ke dalam dan membalik ke atas. Yang keenam, tungkai kaki berbentuk X dan berbentuk O. Hampir dapat dipastikan bahwa kaki yang berbentuk X dan kaki yang berbentuk O sangat mengganggu penampilan. Selain itu, bentuk kaki yang tidak normal ini dapat menimbulkan nyeri pada panggul atau pinggul. Yang ketujuh, congenital torticollis. Torticollis menggambarkan posisi abnormal leher. Gangguan torticollis yang paling sering ditemukan adalah congenital muscular torticollis, yaitu kondisi keterbatasan gerak leher atau bawahan sejak lahir, di mana anak akan menahan atau memposisikan kepala pada satu sisi dengan dagu mengarah pada sisi yang berlawanan. Penyebab utama biasanya karena pemendakan otot sternologik
mastiodeus. Yang ke-8, arthrogryposis. Arthrogryposis berarti sendi-sendi melengkung atau anak yang memiliki kecacatan di lahir dengan sendi-sendi kaku dan otot-otot leher, posisi lengan atau tungkai kaki janggal atau membuat anak kelihatan seperti bengkok, kayu atau marionet. Yang ke-9, osteogenetic imperfect merupakan penyakit ketidaknormalan pertumbuhan tulang yaitu tulang yang menjadi mudah patah yang disebabkan oleh mutasi gen atau kolagen, pengkodean atau protein yaitu COL1A1 atau yang ke-10, karena degenerasi otot atau muskular distrofi. Distrofi otot adalah muskular distrofi di mana penyakit otot turun di mana serat otot sangat rentang atau rusak. Otot, terutama otot-otot rangka, menjadi semakin lemah. Pada tahap akhir, distrofi otot lemah dan jaringan ikat sering mengakibatkan secara otot berbeda jenis. Distrofis otot mempengaruhi otot-otot jantung, otot-otot tak sadar, dan orang lain. Tunadaksa yang berasal dari sumsum tulang belakang. Yang pertama ada poliomyelitis. Poliomyelitis yaitu adanya kerusakan pada bagian depan atau kornu anterior dari sumsum tulang belakang akibat serangan atau virus polio, sehingga mengakibatkan kelumpuhan pada anggota gerak badan yang di sarafnya. Yang kedua adalah spina bifida. Spina bifida yaitu suatu kelainan bawaan di mana cekungan rusuk tulang belakang tidak menutup secara sempurna sehingga mengakibatkan beberapa saraf perkembangannya mengalami gangguan di antara kelumpuhan atau gangguan buang air besar dan gangguan buang air kecil. Yang ketiga ada cedera melintang sumsum tulang belakang atau spinal cord injury, yaitu pemutasan partil atau sebagian atau total dari konstitusial sumsum tulang belakang yang dimana diakibatkan akibat saraf terputus, maka pasien mengalami gangguan diantaranya kelumpuhan atau gangguan BAB
dan gangguan BAK. Dan yang lebih parah jika mengenai ruas leher bisa menyebabkan kematian karena otot-otot pernafasan terkena. Keempat, tuberkulosis atau tulang belakang atau biasa juga disebut TBC. Tulang belakang sangat tidak umum, tetapi ini masih bisa kita lihat di masyarakat di mana miskin dengan sanitasi yang jelek. TBC ini ditandai dengan munculnya benjolan di tulang belakang. Kemudian lambat jauh tubuh membungkuk karena ada beberapa tulang punggung yang rusak. Ada abses penuh dengan nanah atau terasa sakit. Abses pada daerah ini dapat menekan medul atau spirasi atau sumsum tulang belakang sehingga timbul paraplegia. Tunadaksa yang berasal dari otak. Yang pertama ada cerebral palsy. Cerebral palsy yaitu terjadinya kerusakan pada otak sebelum usia 5 tahun. Dan kerusakan ini mengakibatkan anak tersebut mengalami disabilitas seumur hidup. Dan kedisabilitasan ini sifatnya menetap. Ya, jadi cerebral palsy ini kerusakan yang terjadi pada saat anak sebelum usianya 5 tahun. Dan dia bersifatnya menetap. Jadi enggak akan seumur hidup begitu untuk anaknya. Yang kedua ada penyakit Parkinson, yaitu penyakit atau degeneratif saraf khususnya di ganglion balis yang ditandai munculnya gerakan tremor pada tangan saat seseorang beristirahat, kesulitan untuk memulai kegiatan, dan munculnya kelakuan pada otot. Parkinson menyerang sekitar dari 150 orang yang berusia di atas 40 tahun dan sekitar dari 100 orang yang berusia dari 65 tahun. Jadi penyakit Parkinson ini itu tuh dia menyerang sekitar kira-kira dari 250 orang yang berusianya tuh di 40 tahun ya, atau sekitar dari 1 sampai 100 orang yang berusia 65 tahun. Yang ketiga, penyakit spina cerebral ataxia atau CSA, yaitu terjadinya kerusakan pada jaringan otak kecil sehingga penderita mengalami gangguan koordinasinya. Penyebabnya adalah faktor keturunan atau tumor atau gangguan
metabolisme tubuh, konsumsi alkohol berlebihan, dan kekurangan vitamin. Jadi penyakit spina cerebral ataxia itu tuh penyebabnya itu ada faktor keturunan, ada juga tumor atau gangguan metabolisme tubuh, dan konsumsi alkohol yang berlebihan, dan ada juga kekurangan vitamin. Yang keempat, stroke atau hemiplegi. Stroke atau hemiplegi yaitu terjadinya kerusakan atau pecah atau tersumbat pada pembuluh darah yang menuju ke otak, di mana mengakibatkan saraf di dalam otak mengalami kerusakan. Efek yang ditimbulkan adalah munculnya kelumpuhan di separuh badan. Ya, jadi untuk stroke atau hemiplegi tadi itu tuh yang mengakibatkan kerusakan atau efek yang ditimbulkan adalah munculnya kelumpuhan atau kelumpuhan pada separuh badannya. Adapun kesulitan yang dialami anak tunadaksa. Yang pertama, tidak bisa melakukan aktivitas. Yang kedua, merasa minder. Yang ketiga, tidak bisa melakukan 3M atau mengisap, mengunyah, atau menelan. Yang berikut, kesulitan dalam bergerak. Yang terakhir ada kesulitan pada saat ia berdiri. Jadi kesulitannya ada 5 kesulitan tadi ya. Tidak bisa melakukan aktivitas, mereka merasa diri minder, tidak bisa mengisap, mengunyah, atau menelan, atau tadi 3M, terus kesulitan terutama dalam bergerak, terus susah juga untuk berdiri. Nah, terus perbedaan antara tunadaksa murni dan tunadaksa adalah anak tunadaksa yang mengalami gangguan pada sel saraf atau sensorik dan motorik. Terus ada juga penyebab-penyebabnya. Penyebab atau faktor ya, faktor dari yang menyebabkan terjadinya ketunadaksaan. Yang pertama ada prenatal atau kejadian sebelum kelahiran. Misalnya masih berada dalam kandungan, ibu mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu, obat-obatan yang dilarang atau berlebihan, terus aborsi yang gagal, dan ketidak kromosom antara pinggul ibu atau pinggul ibu terlalu kecil ya, dan jalan jabang bayi, terus ya tadi ya, karena pinggul ibu yang terlalu sempit, jadi jalan jabang bayi tidak searah, jadi menggunakan alat bantu. Yang berikut, perut ibu membentur pada benda-benda keras sehingga mengakibatkan kandungan lemah dan terjadinya ketunadaksaan. Ada masa natal atau masa saat lahir. Ketunadaksaan yang terjadi karena adanya keadaan saat ibu melahirkan, seperti memaksa
persalinan normal saat posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit. Pendarahan di otak sehingga penggunaan anestesis yang berlebihan. Yang ketiga ada postnatal atau setelah kelahiran, ya, kejadian yang terjadi setelah kelahiran, di mana perbedaan kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa. Ya, jadi kejadian di mana bayi yang dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, ya. Jadi kondisi yang terjadi setelah lahir, seperti penyakit radang selaput otak, atau ada juga kecelakaan kepala anak membentur pada lantai pada saat persalinan menggunakan alat bantu sehingga mengakibatkan kerusakan pada otak. Baik, sekian dan terima kasih untuk pembahasan saya mengenai penyandang disabilitas tunadaksa, di mana tadi saya membahas tentang pengertian, penyebab, dampak, ciri, ada faktor, dan ketidakmampuan bagi anak tunadaksa. Sekian dan terima kasih.